Semenjak COVID 2020 sampai saat ini 2020, pasaran semua mengalami penurunan omset penjualan. Agen saya, salah satu agen saya, mereka kan ambil untuk bikin jus. Jadi mereka, omset mereka turun hampir 80%. Karena rata-rata restoran nggak buka, food court tak buka. Jadi jus mereka tidak laku loh. Kami juga mengalami kekhawatiran ya. Pada saat itu salah satu agen bilang, sementara buahnya nggak bisa diambil dulu ya, karena penjualan omset mereka turun drastis hampir 80% loh. Sebaliknya, Tuhan itu kirim lagi agen yang baru buat kami. Agen ini salah satu supplier buah-buahan impor juga untuk seluruh Batam. Mereka ambil buah sama kami, omset itu pengambilan lebih banyak. Hasil kebun kami juga berbuah itu lebih banyak, berlimpah. Omset kami naik sepanjang tahun gitu. Dalam 3 bulan ini pupuk mengalami kenaikan hampir 50%. Ada toko pupuk telepon kami, ini ada pupuk murah ini karena kena air gitu, kontainernya basah jadi kena air. Jadi itu kami beli itu di harga di bawah 50%. Harga pupuk itu. Harga ini sekarang misalnya 500 kan dia naik hampir 50%. Jadi kan lebih mahal ya. Tapi puji Tuhan kami belinya yang kena air ini di bawah 50% lagi harganya. Kalau semangka yang tahun yang lalu deh ya, itu puji Tuhan pernah mengalami itu kami punya traktor, punya beko untuk membersihkan lahan. Jadi beko itu mengalami kerusakan kan. Kerusakan jadi otomatis kan nggak bisa kerja. Kami juga ngeluh kan sama Tuhan, Tuhan kami kok mau cepat, kok jadi bekonya jadi rusak. Setelah selesai panen saya baru mengerti Tuhan punya rencana indah. Karena kalau saya kerjanya lebih cepat 2 minggu, harga pasaran semangka itu murah sekali dan banyak yang tidak terjual. Itu mujizat untuk kebun semangka. Dan ada satu lagi, kami buka lahan pertama untuk tanam semangka. Itu kami bikin kolamnya terlalu kecil. Jadi pas udah mau hari H panennya 2 minggu, kolam tidak punya air, kosong airnya total nggak punya. Anggota karyawan saya bilang, bos itu airnya hari ini siram, besok nggak punya air lagi untuk siram. Oke, kami berdoa sama Tuhan suami istri. Kami berdoa, Tuhan kirimkan hujan 1 hari untuk siram 1 minggu. Mujizat terjadi. Habis itu, udah 1 minggu airnya habis lagi. Kami doa lagi sampai panen, sampai hujan. Puji Tuhan, nggak kekurangan air. Pas kami lagi panen kan, kalau panen semangka itu nggak boleh kena hujan. Kalau kena hujan itu bisa cepat rusak semangkanya. Jadi padahal itu awalnya udah di atas lahan semangka ini, udah hitam kan. Saya berdoa di lapangan, karyawan saya pun ada juga, dia lihat. Jadi saya berdoa, itu awan hitamnya pindah itu ke laut. Jadi hujannya di tepi di laut, bukan di lahan semangkanya. Nah, itu mujizat yang terjadi juga. Orang lain yang punya kebun lain gitu kan, punya kebun teman, orang itu juga orang belum percaya Tuhan. Tapi mereka lihat kehidupan kami, semua diberkati ya setiap tanaman kan. Jadi mereka minta kami doa untuk kebun dia, didoakan gitu. Nah, mereka tahu kita punya Tuhan itu luar biasa karena dia hasil panennya nggak pernah gagal, sering bagus gitu. Jadi mereka punya hati, tolong ya bantu doakan kami ke kebun dia untuk doakan kebun orangnya. Itu semua karena kita berserah kepada Tuhan. Ya, waktu pertama saya percaya Tuhan, waktu masuk tahun 2005 saya percaya Tuhan, itu percayanya masih belum serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Itu berkatnya berlimpah, semakin naik, bukan semakin turun, semakin naik terus. Nah, dan Tuhan itu luar biasa. Sebelum masalah itu datang, Tuhan sudah buka jalan buat kami. Ya, seperti pupuk udah harga mahal, dia kasih harga yang murah buat kami.
semangka, ya kan, bekonnya rusak. Tapi Tuhan, karena rusak itu 2 minggu, harga semangka bisa naik karena pasaran kosong. Itulah habis panen kita mengerti, oh Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Ada satu firman itu di Mazmur pasal 1 ayat 3. Nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.